Masih bingung dengan bab talking about self yang diaplikasikan dalam soal? Halo Sobat Pintar, welcome back to our YouTube channel Belajar Online. You're still with me, Kak Iim. This is our third meeting ya, or maybe the last meeting. But on the chapter 1 ya, don't worry. So Sobat Pintar, in this video, we are still dealing in chapter 1, let's talk about self. But there is no new materials in this video. Loh, why Kak Iim? Kenapa nggak ada materi baru? Because in this video, we are going to review and exercise. So are you ready? Let's go. Oke ya, langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini. Sebelumnya, kita dari awal Kak Im tadi sudah bilang ya, kita hari ini mau review and exercise. So yang pertama kita mulai untuk review dulu. Sobat Pintar masih ingat gak ya tentang materi kita di 2 video sebelumnya? Yang pertama, di our first meeting, kita membahas apa sih? Yes, betul, kita membahas tentang basic concept in talking about self. Di basic concept in talking about self, kita membahas tentang berapa hal? Yes, 3 hal. Yang pertama, ada things to talk when talking about self. Yang kedua, ada introducing yourself. Dan yang ketiga, ada introducing other people. Sedangkan di video yang kedua, kita bahas apa ya, Sobat Pintar? Ya, betul. Di video yang kedua, kita membahas writing a letter for pen pals. Di mana, di bab tersebut, kita membahas tentang text structure of an email letter, grammar review, and pronunciation check. Oke, langsung saja kita review materi kita yang pertama di video kita yang pertama. Kak I mau tanya dulu ke kalian. Can you mention things to talk when talking about self? Yes, benar sekali. Ternyata kalian masih ingat ya, di talking about self, we can say about several things about ourselves, such as name, age, address, occupations, hobby, and also family. Oke ya, jadi di sini selanjutnya Kak I mau memberikan example of conversation. Terus apa yang harus kalian lakukan? Nanti di conversation ini akan ada bagian-bagian yang bolong atau belum diisi. Tugas kalian adalah membantu Kak Iim untuk mengisinya. Siap? Oke. Yang pertama, bla bla bla, who are you? I have never seen you here before. Kira-kira apa ya untuk memulainya? Yes, benar sekali. Pertama adalah hello. Dia harus menyapa dulu. Hello, who are you? I have never seen you here before. Yang kedua, Randy. Hi, let me bla 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 myself. Kira-kira apa ya? Untuk memperkenalkan diri kita menggunakan yes, exactly. Kita menggunakan introduce. Hi, let me introduce myself. My name is Randy. I am a bla 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 here. Kemarin di video yang pertama Kak Im sudah menjelaskan kalau ada I am a itu menjelaskan apa? Yes, occupation, pekerjaan. Dia sebagai apa? Jadi di sini kira-kira Randy ini sebagai apa ya? Kita anggap sebagai students ya. Jadi dia bisa bilang I am a new student here. And who are you? And then Eliza said, nice to meet you Randy, bla bla bla, Eliza. Kira-kira diisi apa ya kalau langsung Eliza? Eliza itu sebuah apa sih? Ya, sebuah nama. Jadi, yes, benar sekali. Dia bisa bilang, my name is Eliza. I am a 11th grade student here. Randy said, bla bla bla, Eliza. Kalau tadi Eliza sebelumnya bilang, nice to meet you, berarti Randy jawabnya apa? Yes, exactly. Randy jawabnya, nice to meet you too, Eliza. Are you originally from Bunga? Eliza said, no, I'm bla 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 from Ujung Pangkah. Kalian bisa lihat pertanyaan Randy. Are you originally from Bunga? Jadi kalau Randy tanya, are you originally, pasti jawabnya, yes, I am originally juga. Jadi Eliza said, no, I am originally from Ujung Pangkah. But now I bla 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 in Bunga. Kira-kira diisi apa ya?
Tadi kan originally, tempat asalnya. Sekarang tiba-tiba dia bilang bla 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 bunga. Kira-kira itu menjelaskan apa ya? Yes, tempat tinggalnya sekarang. Jadi Eliza bilang, but now I live in Bunga. How about you? Randy said, I am originally from Manyar, and now I still live in Manyar. By the way, who is the teacher sitting in that chair? Eliza said, oh, let me introduce her for you, Randy. Ini memang tidak rumpang, tapi kalian bisa lihat di sini ada bagian let me introduce her for you. Kalian bisa bandingkan dengan let me introduce myself. Itu mencakup hal yang kita bahas kemarin ya. Let me introduce myself adalah ungkapan yang kita gunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Sedangkan let me introduce her for you adalah ungkapan untuk memperkenalkan orang lain. Oke, lanjut. Oh, let me introduce her for you, Randy. Bla 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 is Miss Laila. Miss Laila, pasti nama ya. Terus di sini Miss Laila adalah perempuan. Tadi kalau diri sendiri, my name. Di sini kira-kira apa ya? Yes, benar sekali. Her name is Miss Laila. She is an English bla 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 in this school. Sudah ada kata kunci English. Yes, teacher. She is an English teacher in this school. Randy said, oh, I see. Thank you, Eliza. And then Eliza said, you're welcome. Sorry, Randy, I have to go now. Bla bla bla. Untuk menutup percakapan kita bisa bilang apa kemarin? Yes, kita bisa bilang goodbye. Lalu dilanjutkan dengan Randy yang membalas juga dengan goodbye. Oke, itu tadi adalah review materi kita di video yang pertama. Selanjutnya, kita beralih ke review untuk materi video kita yang kedua. Kita membahas tentang apa ya? Tadi sudah dijelaskan kan, kita membahas tentang writing a letter for pen pals. Pertama, kita membahas tentang apa tadi? Yes, benar sekali. Kita membahas tentang text structure in a letter. So, can you mention the text structure of a letter? Ada berapa? Yes, good. Ada 3. Yang pertama ada apa? Ya, ada opening, terus content, and closing. Kita review lagi. Untuk opening, kita gunakan untuk apa kemarin? Yes, to start the communication. Biasanya opening selalu berada di paragraf yang pertama. Selanjutnya, dilanjutkan dengan content. Tujuannya untuk apa sih konten itu? Tujuannya adalah to communicate with sharing or talking about something. Jadi kalian bisa membahas sesuatu di konten ini. Untuk di bagian dari suratnya ini berada pada paragraf 2, 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya kata kuncinya tidak di awal dan tidak di paling akhir. Dan yang terakhir ada closing. What is the purpose of closing? The purpose of closing is to end the communication. Jadi detailsnya closing selalu berada di paragraf paling bawah atau paling akhir. Biasanya dari letter for pen pals di buku kalian pasti akan muncul beberapa pertanyaan. Nggak percaya? Coba kalian lihat buku kalian on page 8. Di sana ada comprehension question 1. Jadi di sini mari kita bahas bersama-sama jawaban dari setiap pertanyaan berikut ya. Oke, kita bahas satu persatu ya pertanyaannya. Mulai dari pertanyaan yang pertama. How does Hannah contact Alia? Is there anybody introducing Hannah to Alia? Jadi ada 2 pertanyaan ya dalam satu soal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, how does Hannah contact Alia? Bagaimana Hannah menghubungi Alia? Jawabnya gimana ya? Untuk menjawabnya, kalian bisa lihat di gambar sebelum ada kalimat letter. Sebelum ada letter, di situ ada gambar yang menunjukkan kata Yahoo Mail. Yahoo Mail itu jenis apa sih? Yes, jenis email. Jadi, Hannah menghubungi Alia lewat email. So, you can answer Hannah contact Alia by an email. Understand? Oke, lanjut. Is there anybody introducing Hannah to Alia? Apakah ada seseorang yang memperkenalkan Hannah kepada Alia? Untuk jawabannya yang pertanyaan ini, kalian bisa lihat di paragraf yang pertama, di baris kedua. Ada kalimat yang berbunyi, I know your name from my friend Caroline. Yang artinya, saya tahu namamu dari temanku Caroline.
Jadi dari kalimat tersebut kalian sudah bisa menyimpulkan kalau si Hana kenal dengan Alia melalui temannya yang bernama Caroline. Jadi jawabannya adalah yes, because Hana know Alia from Caroline. Selanjutnya, soal yang kedua. Does Hana want to be Alia's friend? Apakah Hana mau menjadi temannya Alia? Jawabannya masih ada di paragraf yang pertama. Ada kalimat yang berbunyi, I'd really like to be your e-pal. Kemarin sudah kita bahas ya mengenai pen pals yang artinya apa? Ya sahabat pena. Jadi di sini e-pal itu sama sahabat pena tapi melalui email. Dia bilangnya I really like to be your e-pal. Saya benar-benar mau menjadi teman penamu di email. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan ya jawabannya apa? Of course, jawabannya adalah yes, she wants. Selanjutnya, nomor 3. Where does Hana study? Di mana Hana belajar? Di sini sudah masuk ke bagian talking about self ya. Di sini kalian bisa, nomor 3, kalian bisa menemukan jawabannya di paragraf yang kedua. Di sana ada kalimat yang berbunyi, I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School. Ada kata high school di sana. Apa artinya? Sekolah. Jadi dia sekolahnya di mana? Di Thomas Edison High School. So you can answer Hana studies in Thomas Edison High School. Selanjutnya, tell me about Hana's family. Beritahu aku tentang keluarganya Hana. Di mana ya jawabannya? Masih di paragraf kedua, ada kalimat I have 2 brothers and 2 half sisters, and I'm the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. Itu adalah kata-kata atau kalimat yang menceritakan family-nya Hana. Jadi di sana, kalimat-kalimat tersebut adalah jawaban dari nomor 4. Selanjutnya, what are Hana's hobbies? Di sana sudah jelas sekali ya keywordnya adalah hobbies. Dan di paragraf yang ketiga itu sudah dijelaskan tentang hobbies. Ada kata hobbies ya di sana. Jadi pasti di paragraf ketiga tersebut adalah terdapat jawaban dari nomor 5. Dan jawabannya adalah I have lots of hobbies. Atau she has lot of hobbies. She like music, mostly classical music and folk music until the end of the paragraph 3. Oke ya, selanjutnya nomor 6. Does she like animals? What animals does she have? Lagi ada 2 pertanyaan dalam satu soal. Kita bahas satu persatu. Does she like animal? Apakah dia menyukai animal atau hewan? Mana ya di paragraf yang ada kata animalnya? Ya, di sana ada di paragraf yang keempat. Jadi si Hana bilang, I'm into animals very much. Saya sangat suka dengan hewan-hewan. Saya sangat suka dengan hewan-hewan. Jadi jawabannya adalah does she likes animal? Jawabannya yes, she like animals. And then what animal does she have? Hewan apa saja sih yang dia punya? Dari kata I'm into animals very much dilanjutkan dengan kata my sister and I have 3 dogs. Saudara perempuanku dan saya mempunyai 3 anjing. Jadi jawabannya yes, she has 3 dogs. Dia punya 3 anjing. Selanjutnya nomor 7, what profession would she like to have after graduating from her school? Apa sih pekerjaan yang dia inginkan setelah lulus dari sekolahnya? Itu bisa kalian temukan pada paragraf yang keempat ya. Masih di paragraf keempat ada kalimat yang berbunyi I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Perhaps work from the National Park Service. Itu adalah jawaban dari nomor 7. Jadi kalian bisa menyimpulkan jawabannya adalah she want to be a park ranger. Oke ya, soal yang terakhir. Have you ever written an email to pen pals? When? Apakah kamu pernah menulis surat ke sahabat pena? Kapan?
Itu terserah kalian ya, itu pribadi kalian sendiri. Kalau kalian pernah, kalian jawab yes I have. Kalau belum ya, yes no I have not. Kalau kapannya terserah kalian menulisnya kapan. Oke? Oke sobat pintar, sudah paham ya semua materinya? Kalau sudah paham, I think enough for today, enough from these materials, and enough for the chapter 1. Don't forget to subscribe, comment, and like, and see you on the another video. Bye!